Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliana Puspitasari dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas pagi semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang tajwid, yaitu iqlab dan idgham bigunnah dan idgham bilagunnah. Baiklah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang tajwid iqlab. Iqlab menurut bahasa artinya mengganti. Menurut istilah, menggantikan bunyi bacaan nun mati atau tanwin menjadi mim apabila huruf sebelumnya adalah huruf ba. Biasanya ditandai dengan mim kecil yang bisa menandakan bahwa kalimat itu terdapat huruf bacaan iqlab. Huruf iqlab ada satu, yaitu ba. Contoh yang saya dapatkan di juz 6 surah An-Nisa ayat 155 yang berbunyi Al-Anbiya. Kenapa potongan ayat tersebut termasuk hukum tajwid iqlab? Karena di situ terdapat ada nun mati bertemu dengan huruf ba dan di situ juga ada mim kecil, maka itu termasuk hukum bacaan tajwid iqlab. Baiklah, kita memasuki tajwid yang kedua, yaitu tajwid idgham bigunnah dan tajwid idgham bilagunnah. Yang mau saya jelaskan yaitu idgham bigunnah. Idgham bigunnah menurut bahasa artinya meleburkan. Menurut istilah, nun mati atau tanwin bertemu salah satu dengan huruf bigunnah maka dibaca meleburkan. Huruf idgham bigunnah ada 4, yaitu ya, ma, wa, na. Contoh yang saya dapatkan di juz 6 surah An-Nisa ayat 150 yaitu huruf ya yang berbunyi ayyufari. Kenapa ayat tersebut termasuk tajwid idgham bigunnah? Karena di situ terdapat nun mati bertemu huruf ya, maka itu termasuk tajwid idgham bigunnah. Huruf yang kedua yaitu mim yang saya dapatkan di juz 6 surah An-Nisa ayat 151 yang berbunyi azabam muhina. Apa potongan ayat itu termasuk hukum tajwid idgham bigunnah? Karena di situ terdapat tanwin bertemu dengan huruf ma, maka itu termasuk hukum tajwid idgham bigunnah. Selanjutnya huruf waw yang saya dapatkan di surah Al-Maidah ayat 9 yang berbunyi maghfiratu wa ajro. Kenapa potongan tersebut dibilang hukum tajwid idgham bigunnah? Karena di situ terdapat matain bertemu dengan huruf waw, maka itu termasuk hukum tajwid idgham bigunnah. Selanjutnya huruf nun yang saya dapatkan di surah Al-Maidah ayat 22 yang berbunyi lan narkhulaha. Kenapa ayat tersebut termasuk hukum tajwid idgham bigunnah? Karena di situ terdapat nun mati bertemu huruf na, maka itu termasuk hukum tajwid idgham bigunnah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tajwid, yaitu idgham bilagunnah. Idgham bilagunnah menurut bahasa artinya meleburkan. Menurut istilah, nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bilagunnah maka dibaca meleburkan. Huruf idgham bilagunnah ada 2, yaitu ro dan la. Contoh yang saya dapatkan di juz 6 surah An-Nisa ayat 174 yaitu huruf ro yang berbunyi mir rabbikum. Kenapa potongan ayat tersebut termasuk hukum tajwid idgham bilagunnah? Karena di situ terdapat nun mati bertemu dengan huruf ro dan itu termasuk hukum tajwid idgham bilagunnah. Huruf selanjutnya yaitu la yang saya dapatkan di surah Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi nifil li ismi. Kenapa ayat tersebut termasuk hukum tajwid idgham bilagunnah? Karena di situ ada tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bilagunnah yaitu la, maka itu termasuk hukum tajwid idgham bilagunnah.
Perbedaan antara idgham bigunah dan idgham bilagunah. Kalau idgham bigunah yaitu melebur disertai dengung dua harokat. Tetapi idgham bilagunah yaitu nun sukun atau tanwin melebur secara sempurna kepada huruf sebelumnya. Itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.